Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak bisa sebut nama. Nama saya Almas Al-Musawifu. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dasar pembelajaran. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah hakikat belajar. Belajar adalah proses yang dilakukan individu untuk mencapai perubahan dalam dirinya, seperti perubahan tingkah laku, keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Selanjutnya ada konsep pembelajaran. Konsep pembelajaran adalah suatu sistem atau proses perencanaan belajar yang ditujukan kepada pembelajar agar mencapai hasil yang maksimal. Tujuan pembelajaran adalah untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Pembelajaran juga harus dihadapi pada situasi pemecahan masalah, sehingga siswa ini menjadi pembelajaran yang kritis, kreatif, dan mampu memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Selanjutnya ada landasan filsafat. Landasan filsafat berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Kemudian landasan psikologis. Landasan psikologis berkaitan dengan bagaimana pendidik membimbing peserta didik, bagaimana menyusun kurikulum yang sesuai dengan perkembangan atau pertumbuhan peserta didik, dan bagaimana suatu sistem pengajaran dapat berjalan dengan sia-sia. Dan ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis berkaitan dengan pendidikan yang harus bisa ditempatkan sebagai lembaga yang mengutamakan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan individu. Landasan sosiologis juga berkaitan dengan pengembangan aspek sosial pada setiap peserta didik, sehingga peserta didik sadar bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat dan lembaga pendidikan seharusnya menjadi agen perubahan sosial. Baik, selanjutnya ada tahap persiapan. Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan peserta didik untuk belajar. Tanpa itu, pembelajaran akan lambat dan bahkan dapat berhenti sama sekali. Salah satu tujuan menyiapkan peserta didik adalah mengajaknya memasuki kembali dunia kekanak-kanakan mereka, sehingga kemampuan bawaan mereka untuk belajar dapat berkembang sendiri. Tahap persiapan dapat dilakukan dengan memberikan tugas program kepada kelompok yang terkait dengan pengenalan, tujuan, manfaat bagi peserta didik, atau penilaian pengetahuan. Ada tahap penyampaian. Tahap penyampaian berkaitan dengan cara pendidik menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Tahap ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Selanjutnya ada tahap latihan. Tahap latihan berkaitan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berlatih dan menerapkan materi yang telah dipelajari. Tahap ini sangat penting untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menguasai materi pembelajaran. Dan juga ada tahap penampilan hasil. Tahap penampilan hasil hal yang berkaitan dengan memastikan bahwa peserta didik mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan baru mereka pada pekerjaan mereka. Tujuan tahap penampilan hasil ini adalah untuk memastikan bahwa pembelajaran tetap melekat dan berhasil diterapkan, membantu peserta didik menerapkan dan memperluas pengetahuan atau keterampilan baru mereka pada pekerjaan, sehingga hasil belajar akan melekat dan hasil penampilan akan terus meningkat. Sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.